Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Karenia Brinete Salonika Supit, NIM 20210052. Saat ini saya akan mempresentasikan rekayasa perangkat lunak berbasis aplikasi dengan nama aplikasi Artificial Health untuk tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kita masuk pada latar belakang aplikasi. Aplikasi Artificial Health ini adalah aplikasi resmi di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu memudahkan masyarakat yang ingin berobat atau sebagai sarana informasi bagi banyak orang mengenai kesehatan. Pada era pandemi ini, proses yang dilakukan dalam melayani masyarakat masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi sistem informasi yang dapat membantu memudahkan pihak rumah sakit dalam melayani pasien. Selanjutnya ke metode pengembangan. Di sini saya menggunakan metode pengembangan waterfall yang di dalamnya terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap analisis sistem. Di dalam analisis sistem, metode pengumpulan informasi atau data dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya ada observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya, informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga mendapatkan data atau informasi lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya, tahap yang kedua, desain sistem. Pada tahap ini, kita akan mulai menuangkan ide-ide kita terhadap permasalahan yang ada. Perancangan desain ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, tahap yang ketiga, penulisan kode program. Proses penulisan kode ada di tahap ini dengan menggunakan bahasa yang dapat dikenali oleh komputer, misalnya C++ dan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya, tahap yang keempat, pengujian program. Pada tahap ini, setelah penulisan kode program, kita akan menggabungkan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, melakukan pengujian di mana tujuannya untuk mengetahui programnya sudah sempurna atau tidak. Selanjutnya, tahap yang terakhir, penerapan program dan pemeliharaan. Pada tahap akhir ini, perangkat lunak yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh pengguna. Di samping itu juga dilakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak ini. Sekarang kita masuk ke analisis DFD, diagram konteks. Jadi di dalam diagram konteks level 0 Artificial Health ini terdapat 3 entitas dengan masing-masing proses, yaitu yang pertama, pasien menginputkan data pasien ke dalam sistem informasi, kemudian proses dari sistem informasi menuju pasien, pasien akan mendapatkan nomor antri pasien. Yang kedua, admin, proses yang terjadi di admin yaitu dari sistem menuju admin, menerima laporan keluhan pasien, dan proses menginputkan laporan data pasien ke dalam sistem. Yang terakhir, dokter, proses yang terjadi dari sistem ke dokter, yaitu menerima laporan data dan laporan keluhan pasien. Selanjutnya kita masuk ke analisis DFD diagram level 1. Di sini digambarkan bahwa seorang pasien yang ingin berobat. Berikut alur dan proses kerja aplikasi yang kami buat. Di sini seorang pasien, dia memasukkan data dan keluhannya ke entry data, lalu dari entry data dia masuk ke laporan. Selanjutnya laporan dia masuk ke admin, dan admin menerima laporan data dan keluhan pasien, sehingga pada saat itu admin akan melakukan proses pengambilan kode nomor yang ada di nomor antri dan kode dokter yang ada di penyimpanan dokter spesialis. Sehingga pada saat admin sudah melakukan itu, selanjutnya masuk ke entry data, lalu memberikan nomor antrian kepada pasien tersebut. Selanjutnya, admin menginput data pasien ke entry data, lalu entry data melaporkan data pasien dan laporan keluhan ke dokter yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk pada Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini
terdapat 3 entitas, yaitu pasien, admin, dan dokter. Yang pertama, entitas pasien memiliki atribut, nama, NIK, nomor telepon, ID pasien, alamat, dan alamat. Entitas ini memiliki relasi atau hubungan many-to-one terhadap entitas admin, yaitu memasukkan yang di dalamnya ada data diri. Selanjutnya, entitas admin memiliki atribut ID admin, username, dan password. Di sini entitas admin memiliki relasi atau hubungan one-to-many terhadap entitas dokter, yaitu menghubungi. Yang terakhir, entitas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, kode dokter, nomor telepon, dan jadwal shift. Di sini primary key-nya sudah ditandai, yaitu ID pasien dan ID dokter. Terakhir, kita masuk pada analisis UML diagram use case. Di sini pertama-tama ketiga entitas ini akan login pada aplikasi. Selanjutnya pada admin ada terbagi bisa melakukan 2 hal, yaitu bagian yang pertama mengelola data dan keluhan pasien. Di dalamnya ada mengeluarkan nomor antri pasien, input data dan keluhan pasien, edit data dan keluhan pasien, serta simpan data dan keluhan pasien. Untuk bagian yang kedua, mengelola data dan kode dokter. Di dalamnya ada input data dan kode dokter, edit data dan kode dokter, simpan data dan kode dokter. Selanjutnya, entitas dokter bisa melakukan 2 hal, yaitu melihat laporan data pasien dan melihat laporan data keluhan pasien. Selanjutnya, untuk entitas ketiga pasien bisa melakukan 2 hal, yaitu mendapatkan nomor antri dan melihat informasi dokter mengenai keluhan pasien. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata selama penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.